Begitulah bahayanya kita menuduh orang kafir. Saya dapat pajero gitu ya Pak. Nah, tidak ada peperangan antar agama hari ini kan gitu. Jadi yang diajarkan itu hanya tentang misalnya ayat jihad gitu kan, ya, ayat tentang bunuh kan gitu. Sementara bab jihad itu terakhir setelah beberapa bab paling belakang, seperti yang dikatakan Pak Kaci gitu Pak ya. Kitab kuning bisa memicu radikalisme. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Dan bunuhlah mereka. Itu dia. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Mereka di situ kafir bahasa. Ya, ini kebetulan pemaparan Pak Ustadz ini ya sangat-sangat luar biasa. Tentang ketuhanan yang kita sembah. Sama tidak Tuhan yang disembah Pak Kaci dengan Pak Yusuf Manubulu dengan Tuhan yang Bapak sembah dan saya itu sama tidak? Lalu si Pak Kaci mengatakan kepada saya sebagai seorang mualaf bahwa Nabi Muhammad itu Raja Jin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Jin. Itu di depan saya langsung. Kira-kira menurut tanggapan Bapak, Pak Kaci itu benar tidak? Sehingga saya bertanya, karena bukan 1-2 kali Pak Kaci berdialog dengan saya di mana tempat room kita dua ketemu. Dia selalu mengatakan, kalau Pak Ustadz mengatakan berbeda, apakah ucapan Pak Kaci dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jin, Anda terima tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menguatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan seorang yang sangat kontroversial baru-baru ini ya, karena membela si Kosman bin Sunet yang sudah menista agama dan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Dan kembali dia mengulangi pernyataan-pernyataannya yang terus membenarkan apa yang dilakukan oleh Kosman tersebut di channelnya Yusuf Manubulu ya. Dan kemudian juga nanti ada saudara Rahmana Raja yang mencoba mempertanyakan keislaman serta ketuhanan dari oknum yang mengaku ustadz ini. Namun sangat disayangkan sekali ya, si Ucup Manubulu mengkick Rahmana Raja dan keluar dari roomnya tersebut ya, sebelum mendapat jawaban yang jelas dari oknum yang mengaku ustadz ini. Nah, bagaimana video selengkapnya dan apa yang mau disampaikan oleh si Miftah yang mengaku ustadz ini, nanti kita akan dengar bersama ya. Dan setelah itu saya akan mencoba memberikan pendapat terhadap apa yang diutarakannya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Saya diajarkan di dalam agama dari kecil selalu dekat dengan agama gitu ya kan. Kakek saya seorang ustadz ya.
kakeknya kakek saya atau buyut saya juga seorang ulama di Langkat, orang Melayu gitu kan. Beliau mengajarkan kepada saya waktu kecil dulu, ya hormati yang lain. Jangan sedikit-sedikit mengkafirkan. Kita itu Islam tuh bukan Islam takfiri, Islam yang suka mengkafirkan. Nah, kemudian ada tuduhan lagi, saya dapat pajero gitu ya Pak. Kemudian dapat uang gede gitu ya, miliaran apa segala macam. Sudahlah, janganlah. Udah kita salah, nambah salah lagi gitu kan. Bagaimana kita dinilai Allah, dinilai Tuhan? Nggak layak kita untuk bersangka kan gitu. Yang membuat kita ya jadi akhirnya mengundang orang lain untuk mendatangkan sangka lain. Iya. Nah, jadi macam-macam. Gara-gara satu orang yang berprasangka buruk, yang lain juga jadi berprasangka buruk. Berarti kita membawa benih kejahatan untuk orang lain. Waduh, itu berbahaya sekali. Jadi saya rasa apa yang mereka sampaikan, kan gitu ya Pak Yusuf, itu benar, tetapi masih setengah. Kita itu benar-benar, jadi nggak cukup benar, mesti benar-benar, kan gitu. Ketika setengah kebenaran itu disampaikan, maka setengah kebenaran lagi tenggelam dan tertutup, terjadilah kekacauan. Begitu Pak Yusuf ya kan? Iya. Karena ada konteks, kan gitu. Kita ini sedang dalam kondisi perang, atau memang sedang dalam kondisi damai. Nah, Indonesia hari ini kan sebenarnya tidak angkat senjata, tidak ada peperangan antar agama hari ini, kan gitu. Jadi perbedaan yang begitu sangat-sangat menonjol itu karena setengah kebenaran itu yang tersampaikan. Itu dia Pak Yusuf. Setengah kebenaran menenggelamkan setengah kebenaran yang lain. Jadi tidak ada nilai-nilai yang komprehensif ya, nggak ada perbandingan gitu. Jadi yang diajarkan itu hanya satu sisi jadinya gitu. Jadi yang diajarkan itu hanya tentang misalnya ayat jihad gitu kan, ya, ayat tentang bunuh kan gitu. Sementara kan yang kasihi sesamamu, cintai sesamamu, sebarkan perdamaian, itu harusnya jauh lebih di atas daripada hal-hal yang memang tidak pada konteksnya, kan gitu. Dalam hadis kursi kan dikatakan bahwa Allah katakan sendiri gitu kan, dalam hadis kursi itu Pak ya, kasih sayangku melebihi daripada murkaku. Artinya apa? Berarti agama umumnya sangat-sangat lebih memprioritaskan perdamaian dan juga kasih sayang. Jadi makanya di dalam Islam itu sendiri Pak Yusuf, kalau kita berbicara tentang bab fikih ya, bab fikih itu para ulama itu, ulama-ulama dahulu ya, itu menyusunnya begitu cantik sekali. Pertama kitabut thaharah, kitab bersuci. Nah, sucikan dulu hati, sucikan dulu raga. Kalau kamu mau bertuhan, mau dekat dengan Allah, sucikan dulu hatimu. Itu dia kitabut thaharah. Sementara bab jihad itu terakhir. Setelah beberapa bab paling belakang itu bab jihad. Itu menunjukkan bahwa perang tidak pernah bisa menjadi solusi. Selalu akan ada kerugian di dalamnya. Itu hanya jalan terakhir. Nah, jadi yang diminta oleh agama itu ya sucikan hati kita, bersihkan raga kita. Seperti yang dikatakan Pak Kaci gitu Pak ya. Dalam satu uraiannya itu gitu kan. Beliau memberikan persepsi gitu. Persepsi tentang kitab kuning bisa memicu radikalisme, kan gitu ya Pak ya? Kitab-kitab suci di pesantren itu
mengajarkan radikalisme. Ini satu opini, kan gitu, satu opini yang disampaikan oleh beliau, kan gitu. Ya. Nah, beliau menyampaikan itu secara general, betul tidak Pak? Tidak ada menuduh pesantren dengan inisial tertentu atau pesantren dengan organisasi tertentu, betul tidak? Secara general, umum dia. Nah, dan beliau di dalam video itu, saya tidak tahu apakah video itu sudah di take down Pak ya, sudah di take down Pak Yusuf. Iya, iya betul. Itu sudah ada, kalau saya nggak salah sudah ada 42 video yang di take down. 42 video ya. Iya. Ya, jadi di dalam video-video itu kan Pak Muhammad KC itu kan menyebutkan satu kitab kuning ya, kitab kuning pesantren gitu kan. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Di dalam kitab Kasyifatus Saja. Nah, itu Kasyifatus Saja. Ini kitabnya Pak. Saya punya kitabnya ini. Ya. Nampak Pak? Nampak. Ya. Warnanya kuning? Ya. Kuning Pak? Iya. Iya, tulisannya, Ya. hurufnya. Kasyifatus Saja ya kan? Syarhu Iya. Safinatin Najah. Itu dia kitab ini. Ini karya ulama Indonesia ini. Nah, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarah atau memberikan penjelasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim ya bin Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami ya. Sumair Al-Hadrami, nah, itu dia namanya. Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Itu nama pengarang kitab Safinatun Najah. Jadi ada dua pengarang nih, Pak Yusuf. Satu Kasyifatus Saja itu kitab keterangannya, itulah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang satu lagi itu Safinatun Najah karangan Syekh Sumair Al-Hadrami. Nah, dari buku ini kan gitu kan. Makanya saya katakan kemarin itu dalam tulisan itu saya sangat bersyukur gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC itu ada ajaran radikalisme di sini kan gitu kan. Ini kan opini dulu. Ini kita kembangkan sebagai opini dulu. Saya sudah buka kitab ini kan gitu. Mungkin orang yang membacanya itu tidak menemukan gitu ya kan kalimat-kalimat yang berpotensi kepada radikalisme mungkin. Ya, karena memang di dalam kitab ini tidak ada babul jihad ya, tentang jihad dalam kitab ini. Tetapi di redaksi ya kitab ini ya, di kitab Safinatun Najah yang terakhir, halaman terakhir ini. Nah, mendekati halaman terakhir sekitar halaman 202, Pak. 202. Nah, di halaman 202 itu ada tertulis ya. Boleh saya bacakan tuh, Pak ya? Boleh, silakan, Pak. Boleh. Ya, bahwa Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil malahimi. Saya tidak tahu bagian yang mana yang dibaca Pak KC ya kan, tapi bagian yang saya baca ini, lihat nanti kita akan dengarkan benar nggak ini bisa berpotensi kepada radikalisme ketika ini disampaikan dengan tidak bijak. Rasulullah itu utusan Allah ila kafatil khalqi, kepada segenap makhluk. Nah, beliau itu Rasulil malahimi. Nah, kata malahim itu bentuk jamak dari kata malhamah. Malhamah. Nah, saya supaya tidak terkesan asbun gitu kan, saya cek and recheck lagi gitu ya kan. Apa itu artinya malahim? Bentuk plural atau jamak dari kata malhamah. Nah, saya coba cek ya kan. Ini di kamus besar ini. Kamus tebel ini tuh. Kamus Al-Munawwar
Kamus Arab Indonesia karya Kiai Haji Ahmad Warson Munawir. Nah, pada halaman pada halaman 1260 itu kata malhamah, itu jamaknya adalah malahim, itu diartikan oleh Kiai Haji Ahmad Warson adalah peperangan yang kejam, banyak membawa korban. Jadi kalau diartikan dia, nah, diartikan nih Pak ya, Pak Yusuf ya, Rasulul Malahim kan gitu kan, Rasulul Malahim ya, bahwa Rasulullah itu utusan Allah, beliau juga utusan sesuai dengan ini ya, arti dalam kitab ini jadinya ya, dalam kamus ini. Jadi Rasul itu adalah utusan atau pemimpin tempat peperangan yang kejam. Di bawahnya lagi ada lagi kalimat bahwa malhamah itu artinya majzar, tempat pembantaian. Tempat pembantaian. Itu kamus yang berbahasa Arab Indonesia, karya ulama Indonesia kan gitu. Kalau yang asli dari Arab sendiri ini, Arab. Ini Al-Qamusul Muhit. Al-Qamusul Muhit. Nah, tebel banget ini ya. Nah, di sini diartikan juga sepertinya Kiai Haji Ahmad Warson ini mengartikannya dari kamus ini. Nah, di sini diartikan oleh beliau itu adalah malhamah itu al-waq'atul 'azimah fil qatli. Ya. Betul yang tadi dikatakan artinya itu tadi. Yaitu peperangan yang kejam, yang banyak membawa korban. Nah, jadi berarti Nabi itu Rasulul Malahim, utusan Allah pada tempat pembantaian. Ini kalau diartikan secara bahasa ya Pak ya, kan gitu. Nah, diterangkan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa malahim di situ adalah ya, kata malahim itu adalah wahiyal harbu wal qital, dan dia itu adalah peperangan. Itu dia, peperangan artinya pada saat peperangan. Tapi kan coba kita lihat penjelasan itu sangat sedikit sekali. Kalau untuk anak-anak pesantren ya, yang memang ustadznya adalah ustadz yang membawa kedamaian, dia paham ini, paham gitu kemana arahnya ini, arah daripada naskah tulisan ini kan gitu. Nah, kitab Safinatun Najah ini sudah menyebar Pak ya ke seluruh dunia ya, ke Timur Tengah, bahkan ke Afrika kan gitu kan. Itu dibaca gitu kan, dibaca oleh banyak orang kan gitu. Banyak mahasiswa, mahasiswi kan gitu kan. Oke, kalau dia kebetulan dia berada di pesantren yang mengedepankan kebinekaan, dia paham itu kemana arahnya daripada tulisan ini, syarahnya itu. Tapi anak-anak remaja tanggung, mereka yang baru belajar, yang jiwanya tidak stabil gitu, ketika dia membaca itu, dia kan langsung berpikir Nabi itu diutus untuk membantai jadinya. Betul tidak Pak Yusuf? Betul. Sesuai dengan arti tadi itu. Kan mengerikan ini gitu. Makanya saya sangat bersyukur. Saya berpikir dulu, kenapa gitu terorisme gitu, radikalisme ini, apa-apa saja gitu, faktor-faktor utamanya itu saya coba telaahin gitu kan. Kan gitu. Belum lagi di ayat Quran nanti kan gitu dipahami secara secara sembrono gitu, sembarangan, baca ayat kemudian diartikan lewat terjemahan lalu diterapkan. Coba kita baca surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka. Itu dia. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Mereka di situ kafir bahasanya. Di penghujung ayat disebutkan kata kafir di situ. Lihat. Bagaimana ini kalau dibaca oleh mereka yang belum stabil jiwanya.
Kan bisa memicu radikalisme jadinya. Kita lihat bagaimana mereka yang teriak takbir Allahu Akbar, dia bantai sesama muslim yang tak sepaham dengan dia. Apalagi yang non-muslim. Dia penggal lehernya sambil teriak takbir. Kita sering lihat tuh Pak ya di video YouTube kan banyak tuh ya. Iya. Beredar itu ya. Betul. Mengerikan gitu, kan gitu. Nah, saya katakan saya sangat bersyukur sekali. Artinya kan dengan adanya hal yang seperti ini kita para ulama lebih bersigap lagi untuk mengcounter makna-makna ini supaya jangan liar dia diterjemahkan oleh berbagai elemen gitu. Sehingga terselamatkanlah generasi ini supaya jangan ada lagi penggal-penggal pakai kalimat takbir dengan mengatasnamakan ayat atau memahami kitab kuning tadi itu dengan sembarangan kan gitu. Kan perlu ada penjelasan ulama. Ini pada saat kapan diterapkan kan gitu. Terbatas sekali ini syarahnya, penjelasan ini di dalam kitab Kasifatus saja. Makanya ini asumsi ya Pak ya, asumsi ini kitab Safinatun Najah, kitab yang apa ya, banyak disyarah oleh para ulama ya, macam-macam namanya ada, termasuklah ini Kasyifatus saja kan gitu kan. Jadi ini unik gitu kan. Kasyifatus saja itu artinya menyingkap tabir kegelapan pada kitab untuk mensyarah kitab Safinatun Najah. Jadi kan berarti ada makna-makna yang memang harus diterangkan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada makna-makna yang tidak boleh sembrono gitu memahaminya, sehingga nanti kan akan merugikan Islam itu sendiri. Nah, makanya saya sampaikan bagaimana gitu sebuah opini tapi dipidanakan gitu. Sementara memang ada referensi itu yang memang berpotensi jika disalahgunakan. Saya rasa itu dulu Pak Yusuf. Setuju Pak, karena kan bukan saya yang katakan tadi Pak ya, kan saya sampaikan tadi dalam surat Ali Imran ayat 159 kan. Bapak tadi kan dengar kalau kau berlaku kasar, keras hati kan gitu kan. Ya mereka pasti akan jauh dari sekelilingmu. Jadi nggak ada empati lagi gitu, tidak ada simpati gitu kan, karena orang itu hatinya itu disentuh ya kan, hatinya itu disentuh, bukan dengan jalan kita itu merubuhkan hati seseorang dengan cara kekerasan kan gitu. Saya rasa kita harus mengedepankan nilai-nilai kasih sayang itu Pak ya kan, antar sesama umat beragama ini gitu. Jangan kita apa ya marah-marah gitu kan. Sementara para pemimpin agama ya kan Pak ya, para nabi lah kita katakan, mereka itu kan sebenarnya pemimpin-pemimpin spiritualis ya kan. Mereka itu mengajak kedamaian, mengajak kebahagiaan, mengajak persaudaraan gitu ya kan. Kenapa kita umatnya nggak mengikuti mereka kan gitu? Iya. Ambillah kebaikan itu dari mereka itu, contoh kasih sayangnya itu 100%, titik gitu, tidak ada kurangnya gitu. Kalau kurang nanti payah kan gitu, banyak nanti apanya kepentingan. Saya kira benar yang Bapak bilang tadi itu. Jadi akhirnya jangan sampai umat Islam itu memurtadkan sendiri umatnya ya Pak ya, karena kondisi karena kondisi oknumnya ya kan, pengikutnya yang selalu marah-marah, nggak sadar dia gitu bahwa itu menghilangkan empati bagi umat yang lain yang tadinya udah kuat, sudah kokoh, tiba-tiba jadi ya kok kayak gini ya gitu jadinya ya kan. Jadi salah siapa kan gitu. Itu saya rasa Pak. Iya, karena sudah ada contohnya Pak Ustadz. Ini si siapa Pak Saifuddin kan, beliau istilahnya meninggalkan Islam karena dia merasa ada kelompok yang teraniaya. Artinya kelompok minoritas sepertinya kayaknya terjajah begitu ya. Jadi akhirnya beliau sangat berempati dan beliau mengikuti Tuhan Yesus, justru ingin membela istilahnya orang-orang yang teraniaya lah dalam pengertian beliau ya, seperti itu. Iya. Jadi luar biasa ya. Saya sampaikan lagi juga Pak ya. Saya sampaikan juga kan ada penggiringan opini kalau saya ini bentar lagi jadi kafir katanya. Iya. Jadi sementara saya itu
apa ya, sudah betul-betul gitu mendalami agama itu gitu kan. Kembali lagi bahwa agama itu kan kebaikan, mengajarkan kebaikan gitu kan. Iya. Kalau untuk gara-gara hal ini kita itu jadi berpindah agama kan gitu, dituduhkan bahwa kita akhirnya jadi kafir Pak gitu. Saya dituduhkan juga nih Pak sebagai orang kafir nih Pak jadinya. Iya, iya. Wong saya itu masih sholat gitu, saya masih bersyahadat gitu istilahnya lah ya dalam hukum Islam gitu kan, dalam ketentuan Islam tuh saya masih seperti apa adanya gitu. Tapi saya tidak bisa melihat hal-hal yang tidak duduk persoalan itu. Saya tidak bisa melihat kalau ada kebenaran itu dikebiri Pak. Nah itu saya rasa Pak. Iya, iya, luar biasa ya. Jadi sebetulnya begini teman-teman, kalau saya lihat Ustadz Miftah ini, dia justru mendatangkan kebaikan yang begitu besar buat agama, khususnya Islam itu sendiri. Karena dengan penyampaian yang menyejukkan, penyampaian yang sangat bisa diterima oleh semua lapisan, khususnya yang non Islam ya, non Muslim ya, itu akan membuat mereka itu bersimpati kok kepada Muslim. Nah, bukankah itu yang kalian harapkan supaya semakin banyak orang yang mengikuti Muslim? Nah, orang mengikuti Muslim itu kan dasarnya harus kepada yang pertama itu simpatik dulu, ya, artinya merasa ada sesuatu nilai lebih yang ditawarkan. Kalau sesuatu yang hanya bersifat emosional, terus kemudian penekanan-penekanan dan ingin artinya merugikan, ya, dalam tanda petik merugikan kelompok-kelompok yang minoritas, apalagi memang kelompok-kelompok minoritas memang mereka merasa didiskreditkan, ya, dengan tekanan-tekanan yang selama ini yang mereka terima. Nah, inilah yang membuat seperti yang disampaikan tadi, saya sangat sependapat dengan Ustadz Miftah. Jadi jangan sampai teman-teman di Muslim, Ustadz-Ustadz, jangan sampai kalian sendiri yang membuat nanti Islam-Islam ini tambah banyak yang murtad. Begitu. Jadi, nah, saudaraku semuanya, kalau kita simak ya pernyataan dari si Miftah yang memproklamirkan dirinya adalah seorang ustadz ini ya. Namun kalau kita lihat apa yang disampaikannya ini lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh si Kosman bin Sunet beberapa waktu yang lalu ya. Karena dengan terang-terangan Kosman menghina serta menista agama Islam. Sementara kalau si Miftah ini kalau kita lihat dia memakai cara-cara yang halus ya, namun ini tentu sasarannya adalah akan meruntuhkan akidah umat Islam ya, sehingga pengajaran di dalam Islam tersebut jadi abu-abu. Jadi si Miftah ini tak jauh berbeda dengan si Kacih, cuma berlainan cara ya. Dia melakukan pelemahan kepada akidah Islam, seperti pepatah juga mungkin cocok disematkan kepada dia ini adalah seperti menggunting di dalam lipatan atau mengait kaki kawan jalan seiring ya, sehingga kawan bisa terjungkal oleh ulahnya. Nah, itulah yang tergambar berdasarkan apa yang dijelaskannya tadi, dan tentu saja ini akan menyenangkan hati khususnya si Ucuk Bulu ya dan kroni-kroninya, karena disangkanya si Miftah ini sudah mewakili umat Muslim. Nah, ini suatu kesalahan besar ya, karena apa yang disampaikan oleh si Miftah ini sama sekali tidak mewakili umat Islam, tetapi hanyalah pendapat dia sendiri. Dan kemudian juga tadi dia mengutip ayat ya, seperti juga yang dilakukan oleh si Kosman selama ini. Dia mengambil satu ayat
namun tidak menuntaskannya sampai akhir ayat tersebut, sehingga di situ terkesan seakan-akan ayat itu memang hanya semata untuk perintah membunuh, ya, yaitu seperti yang tertulis di Al-Baqarah 191, padahal situ jelas dikatakan Allah itu adalah untuk kita membela kedaulatan kita, atau kita diperangi oleh bangsa asing, maka kita wajib untuk mempertahankan hak serta kedaulatan kita, dan itu bisa saja terjadi peperangan, ya. Yang namanya peperangan itu sudah jelas ada yang terbunuh dan dibunuh. Nah, seharusnya si Ustadz Miftah ini apa saja ayat-ayat yang dikira membingungkan mungkin umat Islam yang awam, karena dia mengaku seorang ustadz, orang yang paham Islam dan juga mempunyai wawasan yang luas, tentu dia harus meluruskan atau menyangkal setiap pendapat-pendapat yang keluar dari maksud ayat yang sebenarnya, ya, seperti halnya di Al-Quran, hadis, ataupun di kitab kuning yang sering dibawa oleh si Kosman tersebut. Kemudian juga dia tadi menyinggung masalah jihad. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa dia memang kurang begitu paham, ya, ketika dia mengatakan bahwa jihad tersebut adalah paling belakangan, sementara jihad itu adalah yang sangat penting sekali, dan jihad ini bukan diartikan sebagai kital saja atau peperangan saja, ya, tetapi lebih kepada berjihad terhadap diri sendiri, yaitu membasmi hawa nafsu, keegoan diri, ya, di dalam setiap diri manusia. Nah, itulah seharusnya yang disampaikan oleh si Miftah ini, bukannya mengungkit-ungkit atau menjelaskan kembali apa yang dituduhkan oleh kaum kafirun, ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh si Miftah ini, ya, karena dia sendiri memproklamirkan dirinya adalah seorang ustadz, orang yang berilmu, namun kenyataannya tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang ustadz itu tidak dilakukan, ya, karena malahan membela orang yang melecehkan ayat-ayat Al-Quran, melecehkan Rasulullah dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan tentunya ini suatu penyesatan yang sangat menyakitkan bagi kita umat Muslim. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana usaha Rahmana Raja, ya, untuk mencoba memberikan pertanyaan kepada si Miftah ini. Oke, kita lanjut. Kita terima dulu ini Rahmana Raja. Selamat sore. Sore, Pak Yusuf. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan pemaparan Pak Ustadz ini ya sangat-sangat luar biasa. Saya ini mualaf, Pak. Bahkan ngaji saja saya belum tahu, Pak. Iya, Pak. Ya, makanya dengan pemaparan tadi, ya ada baiknya juga saya hanya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Boleh, Pak Rahman. Ya, apakah Tuhannya yang disembah Pak Ustadz dengan Tuhannya yang disembah Pak Kace sama Pak Yusuf Manubulu itu sama atau tidak? Menurut pendapat Pak Ustadz lah, saya tanya. Ini persoalan internal, ya, Pak, ya. Jadi dalam konteks kita beragama, kan gitu. Karena akidah itu berbeda, jadi prinsip-prinsip itu juga berbeda. Saya lebih mengarah ke sana aja.
Karena saya tidak bertanya tentang bisa- lebih-lebih Pak, cukup Iya. Bapak menjelaskan saya Iya. sebagai seorang mualaf tentang ketuhanan yang Iya. kita sembah. Mm. Sama tidak Tuhan Berbeda, yang Pak. disembah Pak Kaci dengan Pak Yusuf Manubulu dengan Tuhan yang Bapak sembah dan saya itu sama tidak? Berbeda, Pak, berbeda. Ya. Kalau berbeda, Iya. lalu si Pak Kaci mengatakan kepada saya sebagai seorang mualaf bahwa Iya. Nabi Muhammad itu raja jin dan Allah Subhanahu wa taala itu jin. Mm. Itu di depan saya langsung. Kira-kira menurut tanggapan Bapak, Pak Kaci itu benar tidak? Mm. Pak Kace Jadi, silakan Pak Yusuf. Ya, Iya, Pak Pak. Kace itu tidak pernah mengatakan Muhammad itu rajanya jin. Ya, beliau mengatakan kalau ada tertulis Muhammad dikerumuni jin. Itu yang beliau katakan. Iya. Ya. Pak Yusuf, Jadi saya videonya pikir Pak Kace, Saya pikir masih saya begini, simpan Mas Pak Yusuf. Mas Ramana begini. Kita di dalam hal ini hadir di sini bukan untuk menjadi hakimnya Pak Kace, tapi kita ini lagi cari satu tujuan untuk supaya kebangsaan kita ini yang terdiri dari kemajemukan, ya, dari Saya paham, lintas, ya, dari saya paham, Pak. Nah, itu yang sedang kita diskusikan. Jadi kita tidak mengarah kepada kondisi yang sudah di ranah kepolisian saat ini. Kita tidak usah membangun pendapat-pendapat lagi terhadap hal itu. Jadi itu saya bukan membangun pendapat lain lagi, mohon maaf sebelumnya Pak Yusuf, karena ini Ustadz saya, sehingga saya bertanya. Karena bukan 1-2 kali Pak Kaci berdialog dengan saya di mana tempat room kita dua ketemu. Dia selalu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jin dan Nabi Muhammad itu raja jin. Ada ayatnya bahwa dia dikeremuti jin dan dia adalah raja jin. Makanya saya pertanyakan pendapat ini kepada Pak Ustadz saya yang lebih paham tentang akidah Islam. Pertanyaan saya mudah saja, apakah Tuhan yang disembah Pak Kace dengan Pak Manubulu, dengan Tuhan yang disembah saya dengan Pak Ustadz saya ini sama tidak? Tadi kan Pak Ustadz sudah menjawab bahwa sudah saya sampaikan sudah dijawab kan? Ya, kalau Pak Ustadz mengatakan berbeda, apakah ucapan Pak Kace dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jin, Anda terima tidak? Kalau Anda tidak terima, jelaskan ketidakterimaan Anda di room sini. Yang menjadi viral itu kan yang kita fokuskan di tangan polisi itu tentang masalah dikerubungi jin, ya, itu sudah kita jawab ya Pak ya. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan juga, di tulisan-tulisan saya yang menyebar juga sudah saya sampaikan. Jadi saya rasa tidak perlu memperuncingnya lagi Pak Yusuf. Saya tanya, Bapak belum jawab, Pak Ustadz saya belum jawab. Tuhan yang Anda sembah dengan Tuhan yang disembah Kaci itu sama tidak? Sudah dijawab tadi, Mas. Sudah dijawab Pak ya. Sudah dijawab. Berbeda. Ya. Berbeda. Ya. Jadi silakan Pak Ustadz, silakan. Ya, kita menyebut Tuhan kita Allah, kan begitu. Dalam prinsip Kristiani tentunya ada Tuhan Bapa, ya kan Pak ya, ada Yesus Christ sebagai Tuhan juga, kan gitu. Dalam beberapa ayat Alkitab saya baca ya, bahwa dalam keyakinan Kristiani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi tentu itu berbeda, Pak. Betul, Pak Yusuf. Iya. Nah, saudaraku semuanya, sangat kelihatan sekali ya, seperti yang barusan kita saksikan, dengan kehadiran Rahmana Raja mempertanyakan tentang Tuhan kepada si Miftah ini, malahan yang menjawab si Ucup Manubulu ya. Dan berkali-kali diajukan pertanyaan, si Miftahnya tidak mampu menjawab dengan tegas ya pertanyaan yang diajukan oleh Rahmana Raja. Nah, di sini tentu akan banyak menimbulkan pertanyaan bagi kita terhadap oknum yang bernama Miftah ini, terutama sekali tentang keimanan dia di dalam Islam ya.
Dan sebenarnya pertanyaan Ramana Raja tadi sangat simpel dan mudah untuk dijawab. Kalau dia memang benar-benar mempunyai keimanan serta akidah yang kuat di dalam Islam ya. Karena tujuan Rahmana Raja itu kalau memang berbeda, apakah yang dilakukan si Kosman selama ini itu benar atau salah, namun dia tidak mampu untuk menjawab secara tegas. Nah, kalau berdasarkan penilaian kita, kalaupun si Kosman itu mempunyai pemahaman tersendiri menurut pikirannya memahami Al-Quran, hadis maupun kitab kuning, itu hanya sebatas di dalam pikirannya sendiri, kemudian di dalam kehidupannya sendiri, tidak diumbar ke publik dan tidak dilakukan berulang-ulang pemahaman yang menyimpang tersebut, tentu akan berbeda ceritanya ya. Mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti yang dialaminya ketika harus berurusan dengan hukum ya atas perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tersebut. Jadi di sini sangat terkesan bahwa si Miftah ini tidak membela agama Islam ya, tetapi malahan sebaliknya. Jadi dengan kehadiran si Miftah ini ya, pahlawan kesiangan, peperangan usai dia muncul ya, dan tentu kita bisa mengambil suatu pelajaran. Dan juga kita perlu berhati-hati terhadap setiap apa yang disampaikannya ya, yang mungkin secara halus akan merusak akidah kita sebagai umat muslim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.